Dengan komposisi kabinet seperti sekarang ini, seperti koheren ya, dengan soal musyawarah mufakat, soal tidak ada oposisi ya, karena semangatnya adalah mengakomodir semua spektrum kekuatan politik yang ada di dalam sebuah payung bersama. Payung bersama yang kita sebut KIM, dan wujud manifestnya adalah rekrutmen kabinet yang jumlahnya besar ini. Coba kalau kita cek semua di situ, dari partai yang ada di parlemen sampai yang tidak ada di parlemen, bahkan ormas. Bahkan dulu orang yang berseberangan di zaman Orde Baru dan itu menjadi target operasionalnya Pak Prabowo masuk juga di situ. Jadi Prabowo punya alasan yang bagus untuk mengatakan bahwa kita ini musyawarah mufakat karena semua spektrum kekuatan politik baik yang ada di partai maupun para aktivis terakomodasi dalam kabinet ini. Kita lihat aja jumlah uang yang begitu besar diperuntukkan untuk biaya operasional termasuk gaji para menteri yang jumlahnya banyak, itu sesuai nggak dengan harapan semula untuk apa yang kita bayangkan sebagai zakon kabinet. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Demokrasi gotong royong ala Prabowo. Ini tema kita hari ini. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah seringkali mampir di kanal kita. Buya Tafta, seorang pengamat sosial politik partikelir di tanah Banten gitu ya. Akan tetapi analisisnya juga meliputi isu-isu politik nasional. Kita sapa dulu Buya. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Buya. Kita jumpa lagi keberapa nih ya? Ini mungkin sudah ke-6 atau ke-7 ya? Mungkin. Ya. Buya, beberapa hari lalu atau tepatnya 1 hari lalu, hampir seluruh calon menteri dan wakil menteri dikumpulkan oleh Prabowo di Hambalang. Dan itu jumlahnya besar sekali. 105 kalau nggak salah. 105 in total. Kabinetnya juga bertambah karena ada beberapa rencana pemecahan kementerian ya, yang baru misalnya UMKM koperasi itu dipecah, koperasi sendiri, UMKM sendiri. Perumahan PUPR juga sepertinya akan dipecah, PUPR sendiri, perumahan sendiri, dan mungkin ada pecahan-pecahan yang lain. Tapi kita tidak akan membahas teknis soal itu, karena waktu yang akan menguji apakah kabinet itu adalah kabinet zaken atau bukan. Sesuatu yang selalu disampaikan oleh Prabowo ya dalam beberapa kali pembicaranya di publik. Nah, Buya sendiri melihat ini secara politik sebenarnya gejala apa? Wah, menarik ini. Isu yang tidak sederhana ya. Ada kompleksitas di sana ya. Dan sekaligus ada sebuah visi tertentu ya. Yang mungkin dibayangkan oleh presiden terpilih ini yang akan menjadi frame besar dia. Ya kan? Bagus juga kita merujuk frasa yang digunakan oleh Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Jadi misalnya dia mulai mengenalkan kembali ya frasa yang dulu di zaman Orde Lama populer, apa yang disebut dengan gotong royong. Iya kan? Lalu ada juga statement dia yang cukup terbuka mengatakan bahwa oposisi itu ya tidak kompatibel atau tidak cocok dengan kultur kita. Tidak dikenal ya, dan seterusnya. Statement ini sepintas benar ya, dan secara common sense orang menerima begitu saja. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihatnya secara agak kritis, ini problematik. Dan kalau dari sisi budaya, gotong royong itu memang bagian dari cara hidup masyarakat. Betul. Tidak ada yang salah dengan gotong royong, semua bagus segala macam. Tapi di dalam konteks politik dia problematik, ya kan? Nah, misalnya statement bahwa konsep gotong royong itu dalam prakteknya wujudnya nanti akan kayak apa, ya kan? Yang mau digotong apa, yang meroyong siapa, ya kan? Meroyong apa merongrong? Kayak gitu-gitu itu, ya kan? Karena konsep gotong royong itu bagus dalam pengertian asalinya ya, karena sebagai modal sosial dia. Sebagai modal sosial atau apa yang dalam bahasa Pancasila itu musyawarah mufakat, gitu kan? Nah, konsep musyawarah mufakat itu
itu bukan soal kuantiti, tapi soal substansi, ya kan? Pertanyaannya kalau umpamanya substansinya itu benar tapi tidak didukung oleh banyak orang, jalan nggak? Karena prinsip musyawarah mufakat ya, yang menjadi akar dari gotong royong itu orientasinya pada substansi tentang kebenaran. Jadi walaupun disampaikan oleh sekelompok kecil orang, tapi kalau substansinya benar, apakah dia didukung oleh mayoritas politik yang ada? Jadi kalau kita mau bilang gotong royong itu soal nilai. Ya soal nilai. Bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah, kayak gitu. Itu satu sisi problematiknya. Lalu statement bahwa kultur kita tidak cocok ya dengan istilah oposisi, ya kan? Karena mungkin persepsi kita selama ini oposisi itu artinya pertengkaran, konflik dan seterusnya. Padahal konflik dalam pengertian yang normal dalam politik itu dibenarkan, itulah gunanya demokrasi. Itulah gitu kan? dialektika ya. Iya, itu gunanya demokrasi adalah merundingkan hal-hal yang bersifat sesuatu yang bisa didiskusikan dalam tanda petik yang konflik tadi, gitu. Jadi di situ ada negotiated settlement ya. Jadi sesuatu yang bisa dirundingkan menyangkut hal-hal prinsip yang belum ketemu. Pengertian konflik itu sebenarnya. Bukan konflik dalam pengertian fisik, tengkar di TV dan seterusnya segala macam kayak gitu. Nah, gunanya oposisi sebetulnya di situ untuk memberikan counter, ya, untuk memberikan opini yang berbeda, ya, yang secara resmi diusung oleh penguasa. Kalau itu dianggap ada banyak sisi buruknya, ya kan? Untuk tidak mengatakan damage effect misalnya ya, damage effect. Nah, oposisi adalah memberikan satu counter, ya, yang bersifat kreatif, ya. Bukan karena alasan-alasan politik yang sementara, yang pragmatis, agar kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah itu benar sejak dalam pikiran, gitu. Dan sesuai dengan kepentingan publik. Nah, dengan komposisi kabinet seperti sekarang ini seperti koheren ya, dengan frasa tadi itu, soal musyawarah mufakat, soal tidak ada oposisi ya segala macam, karena semangatnya adalah mengakomodir semua spektrum kekuatan politik yang ada ya di dalam sebuah payung bersama yang kita sebut KIM, dan wujud manifestnya adalah rekrutmen kabinet yang jumlahnya besar ini, gitu kan. Coba kalau kita cek semua di situ, dari partai yang ada di parlemen sampai yang tidak ada di parlemen, bahkan ormas ya, segmen lain ya yang membuat imajinasi kita juga harus bekerja. Bahkan dulu orang yang berseberangan di zaman Orde Baru dan itu menjadi target operasionalnya Pak Prabowo masuk juga di situ. Yang dikenal sebagai istilah Stockholm Syndrome. Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi Prabowo punya alasan yang bagus untuk mengatakan bahwa kita ini musyawarah mufakat, karena semua spektrum kekuatan politik baik yang ada di partai maupun para aktivis terakomodasi dalam kabinet ini, gitu kan. Dia mempunyai retorika yang bagus ya untuk mengatakan bahwa kita memang gotong royong. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Maksud saya kayak gitu. Kalau saya melihat komposisi kabinet yang sekarang ini, jangan hanya melihat jumlah dan siapa yang direkrut, tapi lihat juga spektrumnya ya. Dan benang merahnya dengan statement-statement penting yang disampaikan oleh Prabowo seperti gotong royong, terus kemudian tidak cocok ada oposisi di sini dan seterusnya ya. Itu komentar saya. Buyan, apa bahayanya bagi demokrasi ke depan dengan komposisi kabinet yang terkesan sebenarnya lebih kepada mengakomodasi seluruh kekuatan politik yang mungkin kalau tidak diakomodasi punya kans akan menjadi oposisi? Ya, konon dalam banyak literatur disebut bahwa riwayat munculnya pemerintahan otoriter di era sekarang ini adalah lahir dari cara seperti ini, karena semua diakomodir, apalagi punya klaim-klaim kerakyatan kayak gitu kan. Apa sebabnya? Karena tidak ada oposisi, gitu kan, yang secara resmi bisa memberikan interupsi, ya kan. Ini kosong, nggak ada. Nah karena itu
resiko atau efek lebih jauh dari proses politik yang sepi dari oposisi resmi tadi itu, urusannya nanti dengan publik gitu. Ya, publik itu ya bisa aktivis, ya bisa kampus, pokoknya kelompok-kelompok independen yang tidak terserap dalam sistem kekuasaan yang sedang berlangsung kayak gitu. Nah, misalnya kelompok perguruan tinggi ya sebetulnya sudah berlangsung kan sejak era terakhir kekuasaan Jokowi ini, kampus-kampus mulai berteriak, aktivis juga mulai bicara di mana-mana, tapi kan mereka powerless dalam pengertian resmi ya, politik ya kan. Anggap saja itu kayak riak-riak gitu. Kalau menggunakan istilah Pram itu kan cuma ombak dalam cangkir kopi gitu kan. Diamin aja, setelah itu juga teduh lagi kayak gitu-gitu. Jadi mereka punya stamina untuk meladeni yang kayak gitu-gitu itu. Nah, yang tidak bisa kita kontrol adalah ketika deviasi ini terlalu jauh, ya, efeknya langsung ke publik. Yang kita khawatirkan kan penyelesaiannya tidak damai, gitu kan. Muncul demo di mana-mana dan seterusnya yang nggak bisa kita kontrol. Akhirnya kan ujung-ujungnya state berhadapan dengan rakyat. Kekuasaan resmi state, negara berhadapan dengan rakyat, persis seperti yang terjadi di ujung Orde Baru kan. Kayak atau gitu-gitu. Mungkin kelompok masyarakat yang disponsori oleh negara yang kemudian berhadapan-hadapan dengan kelompok kritis misalnya. Ya bisa saja. Karena konsep hari ini kan mengakomodasi semua kelompok. Iya betul. Ya termasuk kan perguruan tinggi kan nggak sepi dari penetrasi itu kan, gitu. Karena perguruan tinggi kan institusi, ya kan. Institusi itu kan bagian dari sistem kekuasaan negara, gitu kan. Karena itu dia punya peluang besar untuk memasuki wilayah itu melalui jalur struktural lah kayak gitu ya. Di situ ada rektor, di situ ada apa dan seterusnya. Karena perguruan tinggi yang kita maksud itu adalah bukan institusi dalam pengertian resmi sebagai organisasi kayak gitu, tapi sebagai culture, gitu kan. Institusi sebagai culture, institusi akademik yang di situ ciri-ciri pentingnya adalah independensi, kebebasan, critical thinking gitu kan, dan seterusnya kayak gitu. Tapi pada culture. Kan Prabowo ini selalu mengatakan dia akan membentuk kabinet Zaken. Zaken kabinet. Ini istilah lama sebenarnya. Yeah. Istilah ini dipahami sebagai sebuah kabinet yang berisikan kaum profesional. Bukan representasi dari partai politik. Tapi kalau kita melihat mereka-mereka yang berkumpul di Hambalang ini, apakah kita yakin bahwa Zaken kabinet itu akan mewujud? Maunya saya sih yakin ya, maunya gitu kan. Maunya yakin. Karena ini kan juga lagi-lagi mudah dijelaskan secara retorik ya, bahwa mereka punya kompetensi, kita tidak sembarang comot orang partai dan sebagainya, ada kualifikasi tertentu dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan seperti itu dan udah mulai muncul juga di media kan penjelasan kayak gini. Dan yang ditampilkan memang mereka-mereka yang profesional. Iya. Misalnya ada profesor dari kampus luar negeri yang kemudian undang ke Hambalang ya. Dan mereka juga di briefing dulu kan segala macam, itu kan untuk menunjukkan bahwa kita berkepentingan untuk membentuk Zaken kabinet. Tapi ini kan sebuah klaim ya, kalau nggak disebut harapan ya kan, dan seterusnya. Yang paling fair adalah kita lihat lah ya, setelah pemerintahan ini berjalan bagaimana kinerjanya gitu kan. Zaken kabinet itu mengandaikan beberapa ciri. Pertama, menempatkan orang benar di tempat yang benar ya, sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, Zaken kabinet itu kan mengandaikan prosesnya berlangsung efisien. Jadi ada efisiensi dalam semua sektor pembangunan. Dan proses bisnisnya. Iya, fisiknya dan seterusnya. Ya, itu disebut Zaken kabinet. Jadi orang yang punya kemampuan, punya kapasitas yang diperlukan, kan taruhannya adalah pada efisiensi, gitu kan, efektivitas. Ya. Jadi apa yang dikerjakan itu, ya efektif, kayak gitu. Dari sisi tenaga, biaya, hasil dan seterusnya. Kan ukuran-ukurannya itu, kepintaran itu, atau kompetensi itu. Tapi kemudian kementeriannya sendiri dimekarkan
Dari yang sebelumnya. Iya, iya. Kalau kita merujuk kepada data Celios terakhir ya. Iya, iya. Celios ini adalah organisasi think tank untuk sektor ekonomi ya. Mereka bilang akan ada pemborosan anggaran negara hingga mencapai 1,6 triliun 6,6 triliun. selama 5 tahun gitu ya, dengan pembentukan kementerian yang baru gitu. Yaitu apa ongkos yang harus mereka bayar untuk membuat kabinet ini second gitu ya, second kabinet. Artinya uang itu tidak seberapa ya, kalau benar bisa dibuktikan melalui kinerjanya. Maksud saya kayak gitu, ya kan? Uang kan bisa dikumpulin gitu kan, melalui cara apa? Melalui cara kerja yang efektif, kayak gitu. Jadi itu adalah cost yang harus dibayar oleh negara ya, untuk membuktikan visi tadi itu. Makanya lagi-lagi pertanyaannya kita lihat aja, gitu. Ya kan? Jumlah uang yang begitu besar diperuntukkan untuk biaya operasional termasuk gaji para menteri yang jumlahnya banyak itu, ya kan? Sesuai nggak dengan harapan semula untuk apa yang kita bayangkan sebagai second kabinet itu, yang ditandai dengan pembangunan semakin efisien, gitu kan? Tidak ada korupsi, tidak ada utang turun, ya kan? Masyarakat ekonomi naik, gitu segala macam. Ya. Kan ukuran-ukurannya harus kayak gitu. Kualitas infrastruktur meningkat. Infrastruktur meningkat dan sebagainya. Belum lagi kita mengukur pada aspek yang sifatnya non teknis. Pendidikan, soal culture, soal peradaban dan seterusnya, ya kan? Soal perilaku kayak gitu. Buya, terakhir, ngumpul-ngumpulnya mereka ini dalam forum kabinet nanti dan kemudian mewujud di dalam koalisi besar yang namanya Kim dan Kim Plus ya. Kalau dalam konteks pilkada, itu apakah berangkat dari semangat gotong royong tadi, atau sebenarnya ini mencerminkan adanya satu konsep bagaimana distribusi sumber daya itu akhirnya dilakukan dengan cara-cara seperti ini? Dalam hal ini tentu adalah sumber daya publik ya, karena mereka nanti akan menjadi pejabat publik, mereka menguasai kebijakan, mereka akan menentukan juga kebijakan-kebijakan, bukan hanya anggaran, tapi juga perizinan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Apakah konsep altruisme dalam politik itu masih berlaku? Sehingga kita bisa mengatakan ini kabinet gotong royong gitu. Iya, gotong royong itu kan semangatnya altruisme, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, emang ada gitu kan? Ini kan sebetulnya wujud dari sebuah corak pola relasi kekuasaan atau politik yang bersifat pragmatis biasa saja. Soal barter gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah karena itu ini tipikal khas sebetulnya elit, gitu, kayak elit. Rakyat nggak tahu apa itu Kim, apa itu koalisi, apa macam-macam enggak, gitu kan? Enggak. Jadi ini sebetulnya fenomena elit semua. Kim ini kan pada level nasional mau juga di beberapa tempat diturunkan di daerah melalui pilkada ini segala macam kayak gitu kan. Yang sebenarnya konteksnya sama sekali berbeda. Ya. Kayak kasus Banten kan kecelakaan tuh, ya kan. Misalnya Airin ingin dikucilkan dari Kim ya, tapi fakta di lapangan bahwa dia terlalu kuat untuk bisa dikalahkan oleh Kim. Gitu kan, oleh Golkar maksudnya gitu kan. Akhirnya kan disapa lagi. Terutama karena putusan MK juga. Iya, karena putusan MK dan seterusnya lah ya. Tapi semangatnya itu adalah sebetulnya ada indikasi bahwa mau diturunkan pada level daerah. Ya, agar musyawarah mufakat, agar kekuasaan pusat itu betul-betul solid gitu ya. Yang secara struktural bisa sampai ke bawah gitu kan. Tapi di beberapa tempat kan nggak efektif, ya kan. Artinya koalisi yang bisa dibayangkan kayak Kim kayak gitu kan nggak terjadi di beberapa daerah yang lain karena mereka punya riwayat politiknya sendiri, gitu kan. Dan konteksnya juga sama sekali berbeda dengan pusat. Gitu. Oke Buya, kita berhenti di sini. Soal kabinet ya. Soal kabinet kita berhenti di sini. Kita akan lihat bagaimana kinerja mereka. Yeah. Asumsinya dengan semakin banyak lembaga yang mengurusi urusan masyarakat akan semakin mudah dan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tapi apakah yang justru kita akan hadapi adalah misalnya bahwa sumber daya publik semakin sedikit karena justru tersedot lewat mekanisme distribusi kekuasaan yang sekarang ini terjadi dalam konteks koalisi yang gemuk ini. Demikian Sobat Integritas, bincang kita dengan Buya Tafta,
Kita akan ketemu lagi di program yang lain. Sampai jumpa.